Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita membenarkan firman Tuhan. Mari kita kembali masuk dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kasih setia Tuhan. Yesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang karena ku tak kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari saya undang bagi berdiri untuk Bapak Ibu. Lebih lagi masuk ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku.
Yesus, penolong yang setia. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Bila pujian dan penyembahan kami ini Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kami membenarkan firman Tuhan. Biarlah dan berbicaralah lewat hamba-Mu Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan juga berkatilah setiap kami Tuhan. Bila firman-Mu pada pagi hari ini boleh memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam Bapak Ibu. Ya, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Sungguh senang ya setiap hari Minggu kita bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Kesempatan yang sangat baik buat kita semua untuk lebih mendekat ya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi, hari ini saya ingin bicara tentang Allah Sang Penjamin. Ada satu kekhawatiran atau ketakutan manusia yang terbesar adalah ketidakmampuan mereka untuk mengendalikan sesuatu yang terjadi dalam kehidupan mereka. Ada banyak yang membuat kita takut, tetapi yang paling besar adalah ketidakmampuan kita untuk mengontrol dan mengendalikan sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, untuk upaya mengontrol, mengendalikan sesuatu yang akan terjadi di depan, banyak di antara kita yang kemudian mencoba untuk menabung, ya kan? Ketika kita menabung, kita sedang berusaha untuk kalau sesuatu terjadi besok ke depan, kita bisa mengatasi situasi itu. Atau orang yang mungkin lebih sadar akan ketidakmampuan dalam mengontrol yang terjadi dalam kehidupan kita, ada beberapa orang yang kemudian beli asuransi misalkan, entah asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi anak-anak sekolah. Sebetulnya itu semua adalah upaya yang dikerjakan oleh manusia karena mereka tidak mampu mengendalikan dan mengontrol apa yang terjadi di hari esok. Bukankah kita semua juga ikut asuransi ya Bapak Ibu ya, paling tidak BPJS gitu kan, sehingga kalau sakit ya, kemarin Pak Yanto sakit gitu ya, batuk pilek, pergi ke BPJS tanpa ada biaya tambahan gitu ya Pak ya. Itu adalah upaya-upaya kita di dalam usaha kita untuk menolong ketika ada sesuatu yang terjadi dan kita tidak sanggup untuk mengontrolnya. Orang yang punya duit lebih ya, tidak hanya asuransi, mungkin investasi. Apakah ada Bapak Ibu yang sedang investasi? Ya saya tidak tahu. Dengan cara beli emas misalkan, beli dana reksa atau saham dan lain sebagainya. Sebetulnya itu semua adalah upaya kita di dalam rangka mencoba kita mengendalikan kehidupan kita. Tapi hari ini saya ingin menampilkan sesuatu yang di atas tabungan kita, di atas asuransi kita, di atas investasi yang kita punya. Ada oknum pribadi yang menjamin kehidupan kita secara total. Siapa dia? Dia adalah Allah. Itu sebabnya hari ini firman Tuhan saya beri judul Allah Sang Penjamin. Dia yang menjamin seluruh kehidupan kita, dari yang paling sederhana sampai yang paling besar. Allah yang menjamin kehidupan kita. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait bagaimana penjaminan Allah kepada kita. Yang pertama saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat di dalam Efesus
pasal 1 ayat 13 sampai yang ke-14. Saya akan bacakan Bapak Ibu. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Hal yang pertama yang menjadi kerinduan bagi umat manusia di segala abad, Bapak Ibu, adalah bicara tentang keselamatan. Berapa banyak dari kita yang memikirkan besok kalau saya mati, kehidupan saya ke depan kayak apa? Munculnya banyak agama adalah oleh karena keresahan manusia terkait dengan masalah keselamatan. Agama apapun di muka bumi ini mengajarkan tentang bagaimana mencari keselamatan itu. Ada agama yang mengajarkan untuk mencari keselamatan dengan melakukan aturan-aturan agama mereka, dengan melakukan kebajikan, dengan melakukan kesalehan, dengan melakukan berbagai macam cara dengan tujuan utama supaya setelah hidup ini selesai mereka mendapatkan keselamatan. Hari ini saya mempertunjukkan kepada Bapak Ibu apa yang Allah jaminkan di dalam diri kita terkait dengan keselamatan yang kita miliki. Ada dua kata yang menarik yang kita bisa lihat di dalam teks ini Bapak Ibu. Di dalam ayat ke-13 dikatakan begini, di dalam Dia kamu juga. Ada kata kamu juga. Kemudian dilanjutkan lagi pada bagian B dikatakan, di dalam Dia kamu juga. Apa maksud di dalam kamu juga ini? Sebetulnya kalau kita melihat Alkitab, maka keselamatan itu pertama memang ditujukan kepada orang-orang Israel, bangsa pilihan Tuhan. Mereka yang telah ditentukan dari sononya untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi ketika Kristus ada di dalam dunia dan menebus dosa seluruh umat manusia, ternyata keselamatan itu tidak hanya diberikan kepada bangsa Israel, tapi kepada setiap orang yang percaya. Sehingga Paulus di dalam surat di Efesus mengatakan di dalam Dia tidak hanya orang Israel, tapi siapa? Kamu juga. Itu maksudnya. Tidak hanya bangsa pilihan yang ada di negara sana, di Kanaan sana, tetapi kamu juga. Kamu juga yang mendapatkan keselamatan. Nah, yang menarik di sini Bapak Ibu, ketika Tuhan atau Paulus menuliskan tentang keselamatan kita, dua kata yang saya ingin kita sedikit memahami dengan lebih seksama, yaitu kata dimeteraikan dan kata jaminan. Kata dimeteraikan Bapak Ibu, yang pertama kata dimeteraikan itu menunjukkan adanya tanda kepemilikan. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu ya, saya ini baru menerbitkan sebuah buku ya, buku perdana, saya nulis buku dan kemudian ke depan saya juga nulis lagi ya, karena waktu yang saya miliki agak sedikit longgar dibanding yang lalu ya, sehingga saya menulis buku. Nah, di dalam menulis buku itu ada yang namanya hak kekayaan intelektual. Jadi artinya ini 100% adalah hasil karya saya, bukan punya orang lain dan bukan hasil ciplakan. Nah, saya mengurus yang namanya hak kekayaan intelektual itu. Nah, setelah saya mengurus, ada satu persyaratan yang diharuskan saya mengisi sebuah form dan kemudian formnya itu dikasih meterai. Meterai itu menunjukkan bahwa buku yang akan saya terbitkan itu benar-benar milik saya. Nah, itu yang saya kemudian saya kirimkan formnya dan kemudian dari Kementerian HUM ya, Menkumham ya, HUM dan Menkumham, pokoknya menteri yang mengurusi hukum lah ya. Agak susah memang ya. Yang mengurusi hukum itu mengeluarkan sertifikat hak kekayaan intelektual.
Artinya meterai itu menunjukkan bahwa ini buku punya saya. Jadi kalau satu kali ada orang yang kemudian menggunakan isi buku saya, seharusnya dia izin kepada saya. Itu meterai, tanda kepemilikan. Meterai itu juga merupakan jaminan dari keamanan. Meterai itu kan tidak hanya bersifat kertas ya, tapi juga ada logam dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu melihat listrik yang di rumah, instalasi listrik ya, yang ada meterannya itu, pasti tutupnya itu ada, kalau orang Jawa bilang dulu ada penengnya, itu kan meterai. Kalau Bapak Ibu membuka meterai itu, maka Bapak Ibu bisa kena sanksi hukum. Karena itu jaminan keamanan, nggak boleh dibuka. Itu makna kedua dari meterai. Dan yang ketiga, meterai itu juga bicara tentang otoritas dan perlindungan. Ya, kalau pada masa yang lalu meterai ini juga digambarkan ketika sebuah surat berharga itu di-stempel dengan meterai. Jadi meterai itu bicara tentang bahwa kita ini ada tandanya. Tanda kepemilikan Allah. Bahwa kita semua ya kan, yang telah diselamatkan, yang telah diberikan jaminan keselamatan, meterainya itu apa? Roh Kudus. Yang kedua, kata yang kedua ayat yang ke-14, dikatakan begini Bapak Ibu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita. Kata jaminan ini juga menarik. Kata jaminan ini dalam bahasa Yunaninya itu disebut dengan arabon. Bukan bon ya, tapi arabon. Tapi maknanya mirip-mirip sama gitu loh Bapak Ibu. Arabon ini artinya adalah uang muka, DP. Kepastian untuk kita akan mendapatkan sesuatu itu biasanya kita dengan memberikan DP. Contoh misalkan, kalau Bapak Ibu beli motor, beli rumah, beli mobil, harga-harga yang mahal. Dan kemudian setelah negosiasi kita cocok, ya saya beli rumah ini, saya beli motor ini, saya beli mobil ini. Dan kebetulan waktu itu belum sempat bawa uang penuh, maka kita memberikan yang namanya DP, down payment, ya kan? Uang yang merupakan tanda jadi untuk pembelian barang itu. Nah, ketika Roh Kudus itu dikatakan jaminan dalam kehidupan kita, arabon buat kita. Artinya memang hari ini kita belum masuk ke dalam surga di sana. Tetapi Roh Kudus memeteraikan kita, telah memberikan DP kepada kita. Jadi kalau Bapak Ibu membaca kitab Yohanes pasal 14 kalau tidak salah, yang berkata bahwa jangan kamu gelisah, jangan tawar hatimu, karena Bapa punya banyak tempat tinggal, rumahmu di sorga, sebentar kamu akan ke sana. Saya kasih tahu Bapak Ibu, rumah kita yang di sorga itu kita sudah bayar DP-nya. Amin? Amin? Jadi ini kepastian jaminan keselamatan kita. Siapa yang mengupayakan kita punya DP di kerajaan sorga sana, arabon rumah kita di sorga sana, adalah Roh Kudus. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita harus yakin 100% bahwa kita itu diselamatkan oleh Tuhan. Dan itu bukan karena perbuatan baik kita, bukan oleh karena perilaku kita, tapi semata-mata karena belas kasih dan anugerah Tuhan kepada kita. Itu sebabnya saya katakan, ketika Allah sang penjamin yang pertama, yang paling penting dalam kehidupan kita, Allah menjamin keselamatan kita. Amin Bapak Ibu. Sehingga ketika kita dalam menjalani kehidupan ini, kita penuh dengan ketenangan, keteduhan, kenyamanan, karena kita tahu bahwa kelak kalau usia kita sudah selesai, kita istirahat, kita akan mendapat tempat di dalam sorga bersama dengan Tuhan di atas sana. Amin ya Bapak ya.
Jadi kalau hari ini Bapak Ibu yang masih rumahnya kontrak ya, masih cari-cari rumah, saya mau kasih tahu, kita semua sudah punya rumah di surga Bapak Ibu, ya kan? Udah bayar DP lagi, dan yang bayar DP adalah Roh Kudus. Yang kedua Bapak Ibu, Allah Sang Penjamin itu adalah Allah yang menjamin kita ketika kita menghadapi masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Saya akan bacakan ayatnya Bapak Ibu. Dalam Yesaya 43 ayat yang kedua. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Masa-masa kesulitan di dalam Yesaya ini dimetaforakan, disimbolkan dengan dua perkara Bapak Ibu. Air dan api. Air itu gambaran dari persoalan-persoalan yang seringkali menenggelamkan kita sehingga kita tidak berdaya apa-apa, hanya pasrah menunggu akhir kehidupan kita. Air gambarnya seperti itu. Air membuat orang mengalami berbagai macam persoalan ketika air itu tidak bisa kita kendalikan. Beberapa hari yang lalu ya, ketika hujan di Malang cukup deras, saya nggak tahu, cuma saya baca di media sosial, ada seorang yang tergelincir di daerah Panji Suroso kalau tidak salah, kemudian masuk ke dalam solokan, hilang. Tiba-tiba diketemukan di depan Asko di Sau Jajar sana. Sudah tidak bernyawa. Karena tenggelam ke dalam air. Air seringkali membuat kita itu mengalami berbagai macam persoalan. Dan firman Tuhan hari ini mengatakan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku menyertai engkau. Artinya ketika engkau tenggelam dalam berbagai macam persoalanmu dan engkau hanya tergagap-gagap, gak ngerti mau berbuat apa, Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Yang kedua, persoalan itu digambarkan sebagai api, metafora sebagai api. Api ini bicara tentang pergumulan-pergumulan yang berat, api penyucian, kita digodok di dalam api itu. Dan seringkali api itu membuat kita mengalami sakit yang luar biasa. Tetapi sekali lagi Tuhan berkata, apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Ketika saya membacakan teks ini Bapak Ibu, bahwa persoalan yang kita hadapi ini dimetaforakan sebagai air dan api. Secara literal, secara letterlek, saya ingat dua cerita dalam Alkitab tentang air dan api. Yang pertama, ketika bangsa Israel di bawah pimpinan Musa melintasi Laut Merah. Air yang bergemuruh seperti itu dibelah oleh Tuhan dan orang-orang Israel berjalan di atas tanah yang kering di antara sela-sela air itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika bicara tentang api, saya teringat akan cerita Sadra, Mesa, Abednego. Ketika mereka menolak untuk menyembah Tuhan yang dibangun oleh Nebukadnezar, ya, patung yang dibangun oleh Nebukadnezar, mereka tidak mau menyembah itu, mereka dilemparkan ke dalam tanur api, ke dalam dapur api, dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Sadra, Mesa, dan Abednego masuk ke dalam api, tapi tiba-tiba orang melihat ada 4 orang yang ada di dalam dapur api itu. Apa maknanya Bapak, buat kita semua Bapak Ibu? Ini yang penting. Kita bisa melihat di sini Bapak Ibu, bahwa Tuhan itu tidak pernah mengangkat kita dari persoalan. Tuhan tidak pernah berkata ketika kita dihadapkan kepada air dan Tuhan bilang begini, air minggir kamu, enggak. Ketika kita masuk ke dalam api, Tuhan tidak pernah berkata api padam engkau, enggak. Tuhan izinkan kita masuk ke dalam air, Tuhan izinkan kita masuk ke dalam api, tapi yang luar biasa, ketika kita masuk di dalam air, kita masuk di dalam api, Tuhan menyertai kita. Amin.
Jadi kalau ada orang Kristen yang berpikir bahwa menjadi orang Kristen, pasti masalah itu menyingkir, masalah itu tidak lagi tinggal dalam kehidupan kita, engkau salah konsep. Iman Kristen mengajarkan kepada kita, ketika engkau menghadapi masalah, ketika engkau tenggelam di dalam air, ketika engkau masuk ke dalam dapur api, engkau tetap merasakan persoalan-persoalan itu, tetapi yang Tuhan ingin katakan, ingat kata Tuhan. Ketika engkau tenggelam di dalam air, ketika engkau masuk ke dalam api, aku menyertai engkau. Sehingga Daud pernah berkata, walaupun berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Tuhan beserta dengan aku. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita pahami konsep ini. Bahwa menjadi anak Tuhan, mengiring Tuhan, bukan berarti kita hilang dari persoalan kita. Bukan berarti kemudian kita kebal dari permasalahan kita. Enggak, kita tetap merasakan pergumulan-pergumulan itu. Kita tetap merasakan berbagai macam persoalan itu. Tetapi yang saya mau sampaikan, Allah hadir dalam setiap pergumulan kita. Amin. Jadi jangan dipikir Bapak Ibu kalau menjadi orang Kristen pasti kantong kita tebal terus. Kita kebal terhadap krisis, kita pasti terus-terusan mengalami kelimpahan. Enggak. Kadang-kadang Tuhan itu menuntun kita untuk masuk ke dalam air yang dalam. Kita seakan-akan tenggelam di situ. Bapak Ibu pernah tenggelam enggak ya? Pernah ngerasa orang tenggelam enggak ya? Dulu saya waktu masih SD ya, kelas 3, kelas 4 ya, suka belajar berenang di Sena Putra yang sekarang tutup itu, atau di Sembat dulu ada namanya Sembat. Karena masih berenang, belajar, sering tenggelam. Dan saya masih ingat kalau tenggelam, tangan gerak kayak apapun tetap nggak bisa naik gitu loh. Air masuk ke dalam mulut, masuk ke dalam hidung, gitu, kan begitu. Karena tenggelam, nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi yang jelas saya tidak pernah masuk ke dalam dapur api kayak Sadra Mesa Abednego. Gosong nanti kalau misalnya. Tetapi yang saya ingin gambarkan adalah bahwa ketika kita digambarkan masuk ke dalam air, itu seakan-akan kita itu nggak ngerti mau berbuat apa. Tangannya gerak, kakinya gerak gitu. Tapi tetap aja tenggelam. Kan begitu. Tapi hari ini Tuhan mengatakan, sebagai hamba Tuhan saya ingin katakan, ketika engkau hampir tenggelam dalam hidupmu dengan berbagai macam persoalan yang engkau hadapi, ketika engkau hampir kebakar karena persoalan-persoalan yang engkau hadapi, satu hal yang harus engkau ingat, Tuhan hadir dalam persoalanmu. Amin. Tuhan hadir dalam persoalan. Tuhan tahu dalam setiap pergumulanmu dan Dia menjamin masa-masa sulit kita. Dia bersama dengan kita. Itu luar biasanya. Yang terakhir Bapak Ibu, Allah adalah Allah yang menjamin kebutuhan hidup kita. Ini dahsyat. Filipi 4 ayat ke-19, saya akan bacakan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, siapa yang enggak suka akan teks ini? Penafsir Alkitab seringkali menyebut ayat ini dengan metafora, ini ayat yang bicara seumpama seperti cek kosong. Bapak Ibu pernah dapat cek kosong enggak ya? Misalkan ya, orang terkaya di Indonesia ya, Hartono yang punya Jarum itu. Tiba-tiba dia bilang begini ya, Pak Yanto, ini lo tak kasih cek kosong. Loh kok kosong? Iya, Pak Yanto boleh isi berapapun yang engkau butuhkan, pasti akan cair. Gimana perasaan Pak Yanto? Waduh, senang sekali. Itu bosnya Jarum itu, terakhir yang saya baca di majalah Forbes itu, hartanya itu 300 triliun. Wow.
Pernah ngeliat uang 1 triliun Bapak Ibu? 300 triliun. Dia baru beli klub sepak bola di Italia namanya Como. Kayanya luar biasa. Nah tiba-tiba dia datang terus dikasih cek kosong. Wis tulisan. Seandainya Bapak Ibu saya dapat cek kosong ini, wis tulisan berapa? Malah gak iso turu. Ngisi piro gitu loh kan ya. Ya kan? Berapa yang mau saya isi? Tak isi 100 miliar. Kok ketidian. Ya kan? Dikasih 50 miliar gitu. Nanti kalau kurang, ya kan? Ini cek kosong. Tapi hari ini saya mau sampaikan secara biblical yang benar. Saya kasih tahu Bapak Ibu. Ayat ini tidak bersifat universal. Ayat ini tidak berlaku buat semua orang kalau Bapak Ibu baca seluruh konteks akan perikop di dalam cerita ini. Tidak berlaku secara universal. Ayat ini hanya berlaku secara eksklusif, khusus. Kepada siapa? Kalau Bapak Ibu melihat ayat-ayat sebelumnya, Paulus menuliskan, terima kasih kepada para jemaat yang telah memberikan persembahan kepada pelayanan orang-orang kudus, kepada Epafroditus, kepada Sintike, kepada siapa-siapa itu yang telah berjerih lelah memberikan persembahan kepada pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan Paulus katakan, ketika engkau telah memberikan berbagai persembahan kepada pelayanan pekerjaan Tuhan, ayat 19 terus berkata begini, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Jadi ayat ini hanya berlaku bagi orang-orang yang telah memberikan, telah berjerih lelah di dalam melakukan persembahan-persembahan kudus bagi pekerjaan Tuhan. Tidak buat semua orang. Kalau Bapak Ibu nggak percaya nanti di rumah baca ya Filipi pasal 4. Bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu itu oleh karena mereka telah memberikan persembahan kepada Tuhan. Lah kalau orang nggak pernah memberikan persembahan kepada Tuhan, tidak pernah berjerih lelah dalam pekerjaan Tuhan, jangan kemudian mengklaim bahwa janji ini, cek kosong ini untuk Anda. Salah konsep. Iya kan? Jadi ketika mereka telah memberikan persembahan, mendukung pelayanannya Paulus, mendukung pelayanan gereja, mendukung pelayanannya Barnabas dan lain sebagainya, berjerih lelah mengeluarkan semua korban buat Tuhan, Paulus nggak bisa membalas gitu loh. Paulus tidak bisa membalas pemberian-pemberian mereka. Epafroditus nggak bisa dibalas, Sintike nggak bisa dibalas. Kemudian Paulus ngomong, siapa yang membalas? Allahku. Aku punya Allah, Tuhanku yang akan membalas. Dia akan memenuhi segala keperluanmu. Amin Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita bisa menggunakan cek kosong ini Bapak Ibu? Dengan kita mau melakukan pemberian-pemberian kepada pekerjaan Tuhan. Baru bagian ini menjadi bagian kita. Dan yang kemudian kita lanjutkan eksposisi daripada teks ini. Bahwa Tuhan yang luar biasa, yang kaya, akan memenuhi segala keperluanmu. Bukan kebutuhanmu. Ada beda Bapak Ibu antara keperluan dan keinginan. Antara kebutuhan dan keinginan. Kalau namanya keinginan, itu banyak sekali. Kalau Bapak Ibu ditanya, apa sih keinginanmu? Oh, saya pengen jalan-jalan ke Turki sana, ke Kapadokia. Oh, saya kepingin jalan-jalan ke Jepang sana misalkan. Oh, saya kepingin mobil Tesla yang terbaru misalkan. Itu keinginan. Keinginan kita banyak. Ya. Oh, saya kepingin rumah saya dibangun megah sampai 7 lantai misalkan. Allah tidak menjanji untuk memenuhi keinginanmu. Tapi Allah berjanji untuk memenuhi segala, apa Bapak Ibu? Keperluanmu.
Terus Bapak Ibu berpikir begini, berarti kan dikit ya keperluan saya. Ya kan? Keperluan saya apa sih? Sehari makan 3 kali. Ya, sekali makan 1 porsi. 1 porsi misalkan katakanlah ya untuk ukuran saya lah ya. Saya kalau makan pecel itu paling 10.000 kalau pagi. Berarti kalau 3 kali 30.000, naik dikit 50.000. Dikit amat gitu loh. Bapak Ibu jangan berhenti sampai di sini. Mari kita baca selanjutnya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Selanjutnya apa di sini Bapak Ibu? Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Perhatikan baik-baik. Rahasia yang luar biasa. Simak baik-baik kalimat saya. Memenuhi keperluanmu berdasarkan standarnya Allah. Amin. Bukan standarnya Anda. Makanya orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang cinta Tuhan akan berkata begini, apa yang tidak pernah aku lihat, apa yang tidak pernah aku dengar, apa yang tidak pernah aku pikirkan, itu yang Tuhan berikan kepada saya. Itu yang Tuhan sediakan buat saya. Kenapa? Karena pemenuhan keperluanmu bukan berdasarkan standar kebutuhanmu, tapi berdasarkan standar kekayaannya Allah. Amin. Saya kasih contoh ilustrasi ya, yang menarik. Kapan hari itu Indonesia punya kesebelasan yang sangat bagus ketika dilatih oleh Sintayong. Tapi saya nggak ngomong politik dalam sepak bola Bapak Ibu. Ketika dilatih oleh Sintayong, prestasinya timnas ini luar biasa dan salah satunya adalah lolos ke babak selanjutnya. Dan apa yang terjadi kemudian? Semua diberikan hadiah, special gift dari Prabowo. Saya sampaikan gini loh Bapak Ibu, Pak Prabowo itu bukan sekedar presiden. Kalau kekayaannya dibanding Pak Jokowi itu lipat kali jauh lah. Pak Prabowo ini udah kelasnya itu konglomerat. Dan kemudian Pak Prabowo memberikan hadiah kepada timnas sepak bola Indonesia. Kira-kira standarnya Pak Prabowo dengan standar orang biasa sama nggak? Jelas beda. Apa yang diberikan hadiah dari Pak Prabowo kepada timnas itu? Masing-masing pemain diberikan jam tangan Rolex. Bagi yang nggak ngerti jam tangan, paling pikir, oh Pak Rolex. Itu jam tangan mahal, harganya ratusan juta. Beda dengan jam tangan saya Bapak Ibu, ini cuma 300.000. Jadi standarnya Pak Prabowo adalah memberikan setiap orang itu jam tangan Rolex yang ratusan juta. Seandainya saya dikasih jam tangan Rolex sama Pak Prabowo, saya tanya, boleh nggak Pak ya diuangkan gitu. Bukan mentai repot ya, diuangkan gitu. Apa yang ingin saya maksudkan Bapak Ibu? Standarnya Pak Prabowo sebagai seorang konglomerat, sebagai seorang kaya, memberi sesuatu pasti nilainya apa? Tinggi. Betul ya Bapak Ibu? Dan hari ini saya sampaikan buat Bapak Ibu, ya, tangkap dengan imanmu. Bahwa Allah akan memenuhi segala keperluan kita. Bukan berdasarkan standar kebutuhan kita, tapi berdasarkan standar kekayaan dan kemuliaan Allah. Amin. Jadi nggak mungkin Bapak Ibu, sekali lagi saya bilang nggak mungkin Tuhan akan memberikan kepada kita sesuatu yang remeh, sesuatu yang tidak berharga, sesuatu yang kurang bernilai. Enggak, karena ketika Dia memberikan kepada kita, pemberian Allah kepada kita itu adalah sesuatu yang menurut standarnya Tuhan, bukan menurut standarnya kita. Amin Bapak Ibu. Standar keperluan kita itu kecil, ya kan? UMR di Indonesia, di Malang berapa sih? 3.200.000 misalkan. Itu kan standar kebutuhan kita. Dan Tuhan memberkati kita, tidak mau terikat dengan standar kebutuhan kita. Tidak mau standar keperluan kita. Tapi standarnya adalah standar kekayaan dan kemuliaan Tuhan.
Kalau Bapak Ibu mengimani akan ayat ini, Bapak Ibu berjalan dalam kehidupan ini, engkau tiba-tiba akan bisa berkata, oh apa yang tidak pernah aku duga, Tuhan berikan kepada saya. Yang tidak pernah aku pikirkan, Tuhan berikan kepada saya. Yang tidak pernah aku reka-reka dalam pikiran saya, Tuhan sediakan buat saya. Kenapa? Karena Allah memberikan kepada kita sesuatu yang di luar standar kita. Standarnya Allah sendiri. Bapak Ibu pasti memahami akan maksud saya, kalimat saya. Hari ini Bapak Ibu penuh dengan berbagai macam berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Tiba-tiba kita ngerasa, aku loh nggak pernah loh mimpi dapat kayak begini. Aku loh nggak pernah berharap dapat kayak begini. Aku loh nggak pernah memikirkan akan mendapat begini. Tapi itu yang disediakan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sekian puluh tahun saya menjadi gembala di tempat ini, ngelihat banyak orang yang cinta Tuhan, hidupnya itu melampaui dari apa yang mereka pikirkan. Apa yang mereka pikirkan itu mungkin mereka hanya keperluan saya standarnya cuma 5, tapi Tuhan gak mau. Aku mau engkau mendapatkan yang lebih dari 5, aku berikan engkau 10, aku berikan engkau 20, aku berikan engkau 50. Sehingga tiba-tiba orang itu hanya bisa berkata, wow, aku gak pernah bayangkan mendapatkan sesuatu seperti ini. Itu yang sebabnya saya katakan bahwa Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan kita menurut standar kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kalau engkau tahu akan makna kebenaran akan ayat ini, engkau tidak akan pernah kecewa di dalam mengiring Tuhan. Karena Allah tahu yang terbaik buat engkau. Hari ini Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu. Keperluan Bapak Ibu saya nggak tahu. Yang saya tahu ayat ini adalah merupakan cek kosong buat kita. Isi apapun. Apa pergumulan-pergumulan yang Bapak Ibu hadapi? Tuliskan di dalam cek kosong itu. Saya ingin Bapak Ibu melihat gambaran sebuah cek kosong. Di situ ada nama bank, kecilnya di bawah, enggak tahu kelihatan enggak Bapak Ibu dari tempat duduk. Ada tulisannya paid to the order of, artinya dibayarkan kepada siapa, jumlahnya berapa, Anda tinggal tulis. Saya kasih imajinasi Bapak Ibu agak sedikit berkembang. Misalkan banknya itu namanya Bank Kerajaan Allah. Ya kan? Kemudian pay to the order of, ya kan? Untuk apa itu? Anda isi. Untuk apa? Anda butuhnya apa? Mungkin beberapa anak muda kebutuhannya begini, Tuhan, saya ingin mengakhiri masa jomblonya saya gitu ya. Saya nggak nyindir loh ya, tapi kan ada gitu kan ya, pengen itu. Terus ada lagi yang nulis, Tuhan, saya butuh pekerjaan. Tuliskan itu. Atau ada yang kontrakan rumahnya habis, tuliskan itu. Tuhan, saya butuh biaya untuk kontrak rumah. Atau ada yang mau menikah nggak punya dana, ya kan? Tuliskan di situ. Ini cek kosong. Tuhan, aku butuh dana untuk pernikahan saya. Terus ada kotak di situ S garis itu kan dolar. Tuliskan angkanya di situ. Bapak Ibu, sebelum saya mengajak Bapak Ibu untuk menuliskan ini di dalam iman kita, saya sedikit kesaksian, dan kesaksian itu berkali-kali saya ulang. Berkali-kali. Tapi cocok dengan ini. Satu kali saya ini mau menikah dengan perempuan di depan saya ini. Dikasih kesempatan menikah itu pada bulan Juni dan pernikahannya harus bulan Desember. Hanya butuh waktu berapa? Enggak punya duit Bapak Ibu. Gereja ngajak persekutuan doa di Kecopokan. Pak Petrus pasti tahu Kecopokan gitu ya Pak Petrus ya, pasti tahu. Ketika semua berdoa di situ Bapak Ibu, pasang tenda ya. Saya waktu itu bukan pendeta. Saya keluar. Saya coba menengadah ke atas. Saya bilang, Tuhan, sebelum saya menikah, saya harus sudah punya penghasilan sekian. Saya sebut
supaya saya bisa menghidupi anak orang. Saya berdoa. Allahku akan memenuhi segala kebutuhan. Dan Tuhan nyatakan. Sehingga bulan Desember saya berani untuk menikah dan berumah tangga sampai dengan hari ini. Hari ini Bapak Ibu, saya tidak menyodorkan cek kosong dalam gambar ini. Tapi saya menyodorkan cek kosong yang dari Tuhan. Kita mau mengisi bareng-bareng. Amin Bapak Ibu. Sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kita punya waktu 1-2 menit untuk memejamkan mata dan tulis kebutuhan Bapak Ibu di dalam cek kosong itu. Untuk kita sama-sama berdoa, biar Tuhan yang memenuhi segala kebutuhan kita. Amin. Yuk kita tundukkan kepala kita tuliskan kebutuhan kita di dalam cek iman kepada Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Engkau telah melihat apa yang aku tuliskan di cek kosong yang Engkau berikan kepada kami. Kami percaya Engkau akan memenuhi segala kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Haleluya. Amin. Pada akhirnya Bapak Ibu, saya ingin katakan begini, seperti kalimat yang saya tuliskan di atas. Dunia menjanjikan banyak hal, tetapi tidak dapat menjamin apapun. Namun Allah tidak menjanjikan segalanya, tetapi Dia menjamin segala sesuatu yang kita perlukan. Di dalam tangannya, ketidakpastian hidup kita berubah menjadi kepastian akan janjinya. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Saya persilakan tim musik untuk mempersiapkan diri.